Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang salih-salihah? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat walafiat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di pelajaran hari ini. Tetap semangat dan terus belajar. Oke? Baiklah anak-anak yang soleh-solehah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kefahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak yang saleh-salehah, pelajaran hari ini yaitu Nabi Muhammad sebagai teladanku. Kita sebagai seorang muslim hendaknya memiliki idola. Idola itu untuk dicontoh dan ditiru perilakunya yang baik, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik pula. Apa kalian sudah punya idola? Siapa idola kalian? Seorang presiden? Menteri? Atau artis? Boleh-boleh saja. Yang penting, siapapun idolanya, siapapun dia, harus bisa menjadi panutan dan teladan yang baik untuk kita. Sebagai anak yang soleh-solehah, siapa sih yang patut menjadi idola kita? Dan perilakunya patut kita teladani? Ada yang tahu? Atau masih bingung? Mikir-mikir. Kalau masih bingung, simak terus videonya. Oke? Semenjak kecil, Nabi Muhammad SAW terhindar dari sifat tercela. Beliau menjadi teladan bagi semua umat muslim di dunia ini. Tugas Nabi Muhammad tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi ketika berdakwah. Tantangan dari masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy tidak suka dan menentang dakwah Nabi Muhammad. Beliau berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri. Beliau yakin pada kemampuannya sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada semua manusia di dunia ini. Anak soleh-solihah pasti bisa ya meneladani kepercayaan diri Nabi Muhammad. Percaya diri yaitu yakin pada kemampuan diri sendiri. Percaya diri bukan berarti sombong. Anak yang percaya diri tidak mudah menyerah dan tidak bergantung kepada orang lain. Sikap percaya diri termasuk perilaku terpuji. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, selalu berusaha. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Yang ketiga, tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, mempunyai keberanian. Kebalikan percaya diri yaitu minder. Minder disebut juga rendah diri.
Rendah diri artinya tidak yakin pada kemampuan diri sendiri. Orang yang rendah diri akan selalu bergantung pada orang lain. Orang yang rendah diri tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Anak solih-solihah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya percaya diri dan rendah diri? Pilih yang mana? Percaya diri atau rendah diri? Pastinya anak solih-solihah pilih yang percaya diri. Sebelum melanjutkan ke materi, mari kita bernyanyi bersama. Judulnya Percaya Diri. Nada lagu Dua Mata Saya. Sebelum melanjutkan ke materi, subscribe dulu channelnya ya. Baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum melanjutkan ke materi, mari kita saksikan terlebih dahulu cerita singkat Nabi Muhammad di masa kecil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Keduanya berasal dari keluarga terpandang dan dihormati kaum Quraisy. Namun sayangnya Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Karena ayah Nabi Muhammad meninggal sebelum ia dilahirkan. Sesuai dengan tradisi yang ada, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 3 hari kelahirannya, beliau diasuh oleh wanita padang pasir. Beliau disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Selama 2 tahun, Halimatus Sa'diyah menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik seperti anaknya sendiri. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak ibunya berziarah ke makam sang ayah di daerah Yasrib. Sepulang dari berziarah, tiba-tiba saja ibunda Nabi Muhammad jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Beliau dikuburkan di daerah Abwa sebelah selatan Yasrib. Setelah sang ibu meninggal, ia tinggal bersama kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Beliau seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Namun Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek. Setelah 2 tahun kemudian sang kakek meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh sang paman yaitu Abu Thalib. Beliau mengasuh Nabi Muhammad dengan baik dan beliau tumbuh dengan sifat-sifat terpuji. Selama tinggal bersama sang paman, Nabi Muhammad sangat rajin,
cerdas, mandiri, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW mengembalakan kambing milik pamannya. Ia juga menawarkan jasa kepada penduduk Quraisy untuk mengembalakan kambing milik mereka. Karena dapat dipercaya dan rajin, banyak orang yang menitipkan ternaknya. Nabi Muhammad sudah terbiasa bekerja dan mandiri sejak kecil. Ketika usia Nabi Muhammad 12 tahun, ia turut serta dalam rombongan khalifah dagang. Ia dan pamannya dalam perjalanan menuju ke Syam. Ketika sampai di Busra, mereka bertemu dengan pendeta Bukhairah. Pendeta itu berpesan agar Abu Thalib menjaga Muhammad baik-baik. Ia khawatir jika bangsa Yahudi mengetahui keberadaan Muhammad, mereka akan berusaha mencelakakannya. Karena menurut Injil Al-Abbas, Isa Al-Masih pernah berkata, "Akan datang Rasul sesudahku bernama Ahmad. Bila ia berjalan, akan selalu dilindungi awan." Dan memang selama perjalanan itu mereka selalu dipayungi oleh awan. Sebenarnya Abu Thalib pun heran dengan keadaan tersebut. Abu Thalib menuruti saran pendeta Bukhairah. Abu Thalib selalu berhati-hati dalam menjaga Nabi Muhammad. Karenanya Nabi pun tumbuh menjadi pemuda istimewa. Ia berbeda dengan pemuda lainnya. Ia tidak pernah makan bangkai, minum khamar atau alkohol, dan berjudi, berdusta, dan berbuat buruk lainnya. Di tengah masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Dari kisah singkat Nabi Muhammad kecil, sekarang sudah tahu kan sifat dan sikap Nabi Muhammad? Beliau seorang yang mandiri, jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri maupun menipu. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, sekarang sudah tahu kan siapa yang patut untuk kita teladani perilakunya dan menjadi idola kita? Benar sekali anak-anakku, beliaulah Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang mandiri. Anak soleh-solihah pasti selalu hidup mandiri kan? Mandiri bukan berarti tidak membutuhkan bantuan orang lain. Mandiri artinya dapat mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan sendiri. Contoh perilaku mandiri antara lain, kita dapat membantu pekerjaan ibu di dapur, membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian kita juga dapat berangkat sekolah sendiri bersama teman-teman. Anak mandiri adalah anak yang rajin. Anak yang mandiri juga memiliki semangat untuk belajar. Kebalikan mandiri yaitu selalu bergantung kepada orang lain atau disebut juga dengan malas. Bergantung adalah sikap selalu mengharapkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Sikap selalu bergantung harus kamu hindari ya. Anak solih-solihah harus memiliki perilaku terpuji seperti halnya Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channelnya untuk menyaksikan video pembelajaran selanjutnya.